Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Welcome to podcast OSIS SMP Negeri 157 Jakarta. Hai Sobat Putih Biru, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira De Alwanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber-narasumber yang pastinya terkenal dan hits banget di SMP Negeri 157 Jakarta. Kira-kira siapa ya orangnya? Narasumber kita Bu Iis Kurniawati, Wakil Kesiswaan SMP Negeri 157 Jakarta. Hai Bu Iis. Halo, Assalamualaikum Putih Biru. Assalamualaikum anak-anak SMP Negeri 157 Jakarta. Apa kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik, Safira. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari Ibu Iis. Mari lanjut ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Menurut Bu Iis, tips-tips apa yang Ibu berikan kepada siswa-siswi agar lebih produktif dan kreatif di masa pandemi seperti sekarang? Dan tidak hanya hobi untuk bermain gadget. Baik, terima kasih Safira. Untuk hal-hal positif di masa pandemi ini supaya kalian tidak bermain gadget terus adalah yang pertama, tipsnya adalah yang pertama tentang niat kalian. Niat kalian untuk mengerjakan sesuatu yang produktif. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Kalian tulis tujuannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, lakukan. Dan yang keempat adalah rayakan. Itu adalah 4 tips dari Ibu yang diberikan untuk kalian semuanya. Yang pertama, niat. Tentukan niatnya untuk apa. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa. Dan yang ketiga, kalian laksanakan sesuai dengan tujuan tersebut. Kalau sudah selesai, kita rayakan. Rayakannya tidak harus mengundang kepada teman-teman, tapi rayakan dengan diri kita sendiri. Dengan menepuk dada kita, kemudian mengucapkan selamat kepada kita sendiri. Itu adalah 4 tips dari Ibu. Silakan Safira. Wah, keren banget kan jawaban Bu Iis. Yuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bu Iis, apakah produktif itu selalu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan juga aktivitas di sekolah? Baik, Safira, untuk kata produktif itu tidak harus hanya berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Pembentukan karakter di SMP Negeri 157 Jakarta ini kita adakan setiap hari melalui pembiasaan. Salah satunya adalah PPK. Pendidikan peningkatan karakter yang di dalamnya nanti kalian harus melaporkan kepada wali kelas kalian untuk berbuat kebajikan. Nah, di dalam berbuat kebajikan ini kalian tentukan niatnya. Niatnya untuk apa? Contoh, hal yang kecil kalian bisa lakukan di rumah. Yang pertama adalah kalian punya niat misalnya untuk membongkar lemari kalian, lemari pakaian kalian. Tujuannya apa? Supaya lemari kalian itu nanti rapih kembali. Kemudian kalian laksanakan, kalian bongkar, kalian susun dengan serapi-rapihnya. Setelah selesai, rayakan. Saya sudah selesai melakukan hal yang baik untuk lingkungan kita sendiri. Jadi tidak harus untuk kegiatan belajar mengajar, tidak harus hanya belajar, tetapi hal yang kecil kita lakukan, kemudian kita laksanakan sesuai dengan apa nanti tadi niatnya, baru kita rayakan sendiri dengan kita mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur kepada yang maha di atas. Gitu Safira. Wah, bagus banget kan jawaban Bu Iis tadi. Pastinya kalian sangat termotivasi oleh apa yang sudah Ibu sampaikan barusan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ini dia narasumber kedua, Bu Nina Supriyatin, Wakil Kurikulum SMP Negeri 157 Jakarta. Hai Bu Nina. Hai semuanya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Menurut Bu Nina, di masa pandemi seperti ini, kira-kira hal apa saja yang dilakukan oleh siswa-siswi agar menjadi lebih produktif dan kreatif di rumah? Untuk lebih produktif dan kreatif di rumah, kalian bisa memanfaatkan hobi-hobinya ya. Hobi kalian tuh apa gitu loh. Hobi yang kira-kira bersifat positif. Bisa hobi dalam bidang kesenian, bisa hobi dalam bidang seni, terus kemudian dalam bidang olahraga ataupun kuliner ya. Tergantung kalian hobinya apa.
Nah, itu bisa jadi produktif karena memang orientasi semasa pandemi itu kan kita stay home ya, tetap di rumah dengan mengurangi aktivitas kita di luar. Jadi artinya kegiatan-kegiatan positif itu yang sifatnya kita sukai karena itu akan bermanfaat buat kita nantinya. Tapi dengan catatan tadi mengurangi aktivitas di luar ya. Jadi tetap jaga prokes. Nah, untuk menguranginya ya di rumah tadi gitu loh ya. Gitu kira-kira. Baik, bagus banget kan jawaban dari Bu Nina tadi. Kira-kira kalian termotivasi kan? Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut Bu Nina, faktor apa saja yang membuat siswa menjadi malas untuk produktif dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, wah ini nyambung dari yang tadi ya berarti ya. Baik, biasanya seseorang itu malas pada saat dia tidak mendapatkan apresiasi. Apresiasi di sini bisa dari orang tua, bisa dari teman, ya, bisa dari bapak ibu guru. Nah, kalau kurang apresiasi, biasanya seorang anak itu akan langsung putus asa. Nah, makanya dibutuhkanlah yang namanya apresiasi, baik itu dari orang tua tadi ya, dari teman serta dari bapak ibu guru. Nah, kalau kita mendapatkan apresiasi, biasanya kita akan semangat. Contoh, kita dikasih pujian nih, hasil karya kita, wih keren. Nah, kita tuh biasanya kan akan semangat seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, kita membangun komunitas supaya karya-karya kita itu diapresiasi. Nah, mungkin kalian bisa berteman dengan teman-teman yang hobinya sama ya. Nah, itu bisa juga sebagai solusi kalian untuk menghilangkan efek malas tadi gitu ya. Nah, ini perlu semasa pandemi apalagi ya. Nah, jadi kalian boleh punya komunitas jejaring sosial. Sekarang kan eranya era sosial media ya. Jadi lebih ke bagaimana kalian membangun jaringan supaya bisa karya-karya kalian diapresiasi, sehingga saat dikritik atau diberikan masukan oleh orang lain, maka karya-karya kalian akan menjadi lebih baik nantinya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Nina atas dua jawaban yang keren dan hebat banget. Nah, untuk pertanyaan yang kelima dan keenam akan dijawab oleh narasumber yang ketiga. Yuk kita ikutin terus. Nah, ini dia narasumber kita yang ketiga, Pak Zamarudin Maskuri, Wakil Sarana dan Prasarana serta Humas di SMP Negeri 157 Jakarta. Halo Pak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua juga sehat. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Menurut Pak Ruri, kata apa yang cocok untuk menjadikan siswa-siswi lebih produktif, fokus, dan menjadi pendorong di masa yang akan datang? Oke, pertanyaan bagus sekali. Bapak diminta menyebutkan satu kata untuk hal yang sangat penting. Dan satu kata itu bagi Bapak adalah niat. Nah, ini yang sangat penting. Dan kata-kata itu menjadi sebuah pemacu. Terima kasih. Mengapa Bapak Ruri memilih kata niat untuk jawaban ini? Ya. Oke, terima kasih. Kenapa Bapak milih kata niat sebagai kata yang tepat? Pertama, kalau dalam Islam itu innamal a'malu binniyat, bahwa semuanya itu akan bergantung pada niat. Dan sesuatu hal yang sangat penting, tatkala semua diniatkan dengan semangat yang luar biasa, maka ada juga pepatah menjada wajada, siapa yang bersungguh maka akan ada jalan. Nah, jalan itu akan ada karena niat itu sangat kuat. Maka dalam dunia yang sangat penuh tantangan ini, niat menjadi poin yang sangat penting. Tantangan akan menjadi ringan tatkala niat sangat kuat. Maka niat harus menjadi sebuah pegangan apapun yang akan kita lakukan, termasuk dalam hal belajar. Kalau kita sudah merasakan niat menjadi bagian dari hidup kita, maka semua akan terasa ringan. Tantangan yang ada di depan mata kita cenderung akan lebih ringan karena niat akan menunjukkan bahwa kita akan bisa bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Wah, keren banget kan jawaban Pak Ruri tadi. Yuk lanjut pertanyaan kedua. Menurut Pak Ruri, mengapa kegiatan produktif dan kreatif harus diterapkan pada diri sendiri? Oke, sangat bagus pertanyaannya. Jadi dalam diri masing-masing, terutama pelajar, harus ada jiwa kreasi, ya kan?
Ini sangat penting karena bahkan di dalam era Pak Jokowi ini ada namanya ekonomi kreatif. Nah, ini bagaimana menggerakkan semua lini termasuk hal-hal yang dulu tidak terpikirkan menjadi hal yang baru karena kreasi, terutama anak muda nih banyak kreasi-kreasi sehingga itu menimbulkan pertumbuhan ekonomi ternyata. Maka anak-anak sekarang yang di era milenial ini ternyata bisa menghasilkan hal yang baru yang dulu tidak pernah terpikirkan. Maka ini termasuk kreasi juga, inovasi juga, karena apa? Dunia ini tanpa inovasi maka akan buntu. Maka ada istilah we are the generasi champion ataupun inovasi baru yang terus akan menjadi hal-hal yang akan mengubah dunia. Maka ini penting kita tanamkan. Maka sekarang ada istilah pelajaran kewirausahaan ataupun prakarya. Disitulah anak-anak dilatih, dibimbing untuk menjadi inovasi, kreasi yang akan mengubah dunia ini dengan tatanan yang baru. Dan ini menjadi bagian hidup dan akan menghidupkan. Nah, ini yang penting bagi anak-anak sekarang. Tatkala masa depan belum yakin ada, dia sudah bisa yakin karena ada kreasi dan inovasi di masing-masing anak. Ini yang penting dan sekolah kita pun telah menjalan ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruri atas dua jawabannya yang sangat keren dan bagus banget. Pastinya kalian sangat termotivasi kan oleh jawaban-jawaban dari narasumber yang sudah kita wawancarai tadi. Bagaimana tanggapan kalian dengan podcast hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa Sobat Putih Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.